Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 92 halaman 93. An-Nisa ayat 92. An-Nisa ayat 92 dan 93 ini secara garis besar itu berbicara seputar pembunuhan, ya. Membunuh dan hukum membunuh gitu ya. Yang tentu secara mendasar gitu, hukum membunuh itu dilarang gitu. Hukum asal membunuh itu haram gitu ya, dilarang keras gitu. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya gitu. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang turun dari larangan keras itu menjadi boleh gitu, dalam arti terhadap orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu berdasarkan petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk hadis. Seperti kan ada yang dibolehkan dibunuh itu umpamanya orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan, hukumnya dikisos gitu. Keluar itu dari hukum larang, hukum haram gitu. Atau orang yang murtad ya, keluar dari Islam ya. Kalau berdiri hukum Islam maka hukumannya itu dikisos. Atau seorang yang sudah menikah kemudian berbuat zina dengan zina muhsan, kalau berdiri hukum Islam maka hukumannya itu dirajam. Nah, tetapi tadi secara mendasar bahwa hukum membunuh itu dilarang. Nah, di sini dibicarakan tentang dua model pembunuhan. Di ayat 92 berbicara tentang membunuh secara khata', membunuh karena salah gitu, atau istilah lainnya tidak sengaja. Di ayat 93 itu membunuh muta'ammidan ya, membunuh dengan sengaja, atau kalau bahasa hari ini membunuh dengan berencana. Nah itu Pak. Nah tentu saja untuk membuktikan apakah membunuh itu sengaja atau tidak sengaja, berencana atau tidak berencana, itu kan perlu ada bukti gitu ya. Perlu ada bukti, perlu ada saksi. Yang mana nanti bukti dan saksi itu akan menghantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa seseorang itu membunuhnya khotoan atau muta'amidan gitu. Nah, membunuh khotoan dan muta'amidan itu akan berkonsekuensi terhadap ketetapan
hukum yang diterapkan atau cuma diberlakukan kepada yang bersangkutan. Ayat 92 ini Allah berfirman nih, wa ma kana, wa dan ma tidaklah, kana seyogianya, tidak sepantasnya, tidak semestinya. Lamun cek bahasa orang Sunda mah teu pantes pisan gitu. Li mukminin, li bagi mukminin, bagi seorang mukmin. Apa yang teu pantes teh gitu, yang tidak pantas itu apa? Ayyuk tala membunuh, ayak tula membunuh. Ya ini fi'il mudhari aktif gitu ya. Ayak tula membunuh mukminan, seorang mukmin, illa, nah, ini harful istisna, kecuali khotoan, karena salah gitu. Dalam arti karena salah itu tadi tidak sengaja gitu. Jadi tidak semestinya seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin kecuali kalau tidak disengaja. Nah, tidak sengaja itu umpamanya tidak ada niat, tidak ada rencana gitu. Atau bisa juga tidak dengan alat yang mematikan gitu Pak ya. Umpamanya nih seorang mukmin itu menyiramkan air kepada saudaranya yang mukmin. Airnya bukan air keras, bukan air panas, air biasa aja. Tapi tiba-tiba yang bersangkutan itu meninggal gitu Pak. Nah itu kan sengaja, tapi bukan dengan alat yang mematikan gitu Pak. Airnya dengan segelas lah biasa gitu. Atau barangkali Bapak sengaja memberikan uang gitu 1 miliar kepada saudara mukmin. Saking kagetnya dia meninggal dunia gitu. Kan sok aya geuning jelema teh dibere duit lain kalah ka atoh kalah ka maot gitu. Kalah ka maot kaget gitu Pak. Nah itu kan sengaja tetapi bukan dengan alat yang mematikan gitu Pak. Nah membunuh seperti itu masuk kategori membunuh khotoan gitu Pak. Khotoan. Jadi kriteria khotoan itu satu, tidak ada niat, tidak ada rencana, sekalipun dengan alat yang mematikan. Alat yang mematikan itu kan seperti umpamanya benda-benda keras Pak. Mobil gitu Pak ya, motor itu kan secara lahir memang mematikan. Tapi ada kalanya kan orang itu menabrak orang lain, bukan menabrak istilahnya, tengah haja nabrak gitu. Lagi dibawa mobil tiba-tiba ada orang lewat, nah itu kan tanpa sengaja ketabrak, mau direm tidak keburu. Nah itu dengan alat yang mematikan tapi tanpa rencana. Tapi ada juga sengaja gitu, sengaja tetapi bukan dengan yang mematikan. Dalam arti sengaja itu melakukan gerakannya sengaja tapi tidak ada niatan membunuh dan bukan dengan alat yang mematikan. Nah nanti masuknya kategori membunuh khotoan. Nah untuk membunuh khotoan ini tentu dengan apa ya, dengan adanya bukti-bukti, dengan adanya saksi-saksi.
Karena kan bisa saja orang mengatakan saya tidak sengaja, tapi sengaja. Itu perlu ada semacam bukti dan saksi yang menguatkan itu, Pak. Kecuali kalau yang bersangkutan nih ngaku jujur gitu ya, atau ada CCTV lah kalau hari ini itu, Pak, sehingga betul-betul bisa dibuktikan tanpa bisa mengeles yang bersangkutan itu, atau tanpa mengada-ngada yang bersangkutan itu. Nah, waman dan barang siapa qatala membunuh mukminan seorang mukmin khotoan dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja nih Pak, tetap ada hukumannya gitu. Ada sanksi hukumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya nyawa manusia itu begitu mahal gitu Pak, begitu bernilai, apalagi nyawa seorang mukmin gitu Pak, apalagi nyawa seorang mukmin. Makanya kan di ayat yang lain itu kalau ditegakkan hukum kisos itu kan seolah-olah menghidupkan seluruh manusia di alam dunia. Karena dengan hukum kisos itu kan akan membuat efek jerak. Nah, itu menunjukkan betapa mahalnya darah seorang mukmin itu. Bahkan nanti di yaumul akhir yang pertama kali dihisab tentang kezaliman itu terkait dengan darah itu. Darah itu di antara kezaliman yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah. Nah, jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, apa sanksinya itu? Fatahriru. Maka tahriru. Dia harus, barangkali Bapak pernah mendengar Hizbut Tahrir itu, tahrir. Harus membebaskan ya, harus memerdekakan. Raqabatim mu'minatin, seorang raqabah yang mukminah. Nah, di sini ulama ada yang mengatakan bahwa yang dibebaskan itu bukan hanya seorang budak wanita yang mukminah, tapi boleh juga budak laki-laki yang mukmin. Kan lahirnya ini Pak, secara lahir yang dibebaskan itu seorang budak perempuan yang beriman. Nah, kenapa kok di sini itu raqabatin mu'minatin bukan raqabun mu'minun? Nah, gitu. Karena pada saat itu mayoritas atau umumnya yang diperbudak itu kaum hawa, kaum wanita. Jadi jarang yang diperbudak itu laki-laki. Walaupun ada yang diperbudak itu laki-laki seperti Bilal, itu kan budak itu. Kalau hamba laki-laki biasanya disebut abdun mu'minun, nah itu. Kalau perempuan raqabati mu'minatin. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa bukan hanya sebatas hamba mukminah, bukan hanya sebatas hamba perempuan yang beriman, tapi boleh juga hamba laki-laki yang beriman. Nah, ini kan salah satu upaya yang Allah, salah satu regulasi nih Pak, aturan yang Allah turunkan untuk memberantas perbudakan itu Pak. Jadi cukup banyak Pak regulasi yang Allah buat untuk memberantas perbudakan itu, untuk menghapus perbudakan itu. Salah satunya adalah ini. Kalau ada seorang mukmin yang membunuh dengan tidak sengaja, maka kafarohnya, kifaratnya, Pak, sanksinya yang pertama adalah
membebaskan atau memerdekakan seorang hamba sahaya, baik laki-laki terutama perempuan yang beriman tentunya Pak ya, yang beriman. Nggak boleh yang tidak beriman Pak, harus yang beriman, harus yang beriman. Jadi ini istilahnya itu diqayyid Pak, muqayyad. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kata yang disebut mutlak Pak, ada kata yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu diikat Pak. Ini raqabatim mu'minatin. Nah itu. Jadi hamba sahayanya itu diikat dengan keterangan mukminah. Bisa saja kan Pak raqabah, fatahriru raqabah. Di ayat yang lain ada tuh. Nah, cuman yang dituntut oleh Islam atau yang diperintahkan oleh Islam bukan sembarang hamba sahaya. Bukan sembarang hamba, bukan sembarang budak, tapi budak yang mukminah. Jadi mukminah ini jadi syarat ini Pak, jadi syarat. Karena dalam rangka memerdekakan orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Ini merdekanya secara lahir dan batin Pak. Kenapa? Karena kan seringkali begini. Hari ini secara lahiriah manusia di negara kita itu merdeka secara lahiriah. Tapi secara maknawiyah banyak juga orang-orang yang hari ini dirampas kemerdekaannya tanpa sebab yang jelas itu Pak ya. Banyak kan ulama kiai yang dirampas kemerdekaannya, dipenjara dan lain sebagainya. Sebabnya nggak jelas itu Pak. Berarti kan itu diperbudak sebetulnya. Diperbudak oleh yang punya kewenangan untuk memperbudak atau yang punya kemampuan untuk memperbudak. Padahal Islam itu datang untuk membebaskan perbudakan. Yang kedua nih sanksinya itu Pak, konsekuensi hukumnya. Wa dan ini wawunya waw atep nih Pak. Artinya satu paket, nggak boleh hilang salah satunya kecuali dengan alasan syar'i nanti. Wa dan diyatun. Dia harus membayar diyat. Diyat itu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pembunuh, khususnya keluarga pembunuh. Di sini ulama beda pendapat, ada yang mengatakan pembunuh, ada yang mengatakan keluarga pembunuh. Wadiyatun dan membayar sejumlah uang, musallamatun. Islam aslama itu kan menyerah Pak, yang diserahkan gitu Pak. Kepada siapa? Ila ahlihi, kepada keluarganya, kepada ahli warisnya, kepada ahli waris yang terbunuh. Karena tidak disengaja maka kan terbunuh Pak, bukan dibunuh ya. Kepada ahli waris yang terbunuh. Ini di luar medan perang nih Pak, ini di luar medan perang. Karena kan tidak mungkin seorang mukmin dengan mukmin berperang. Nah ahli warisnya itu kan ya dikaitkan saja Pak dengan pembahasan warisan. Siapa ahli waris yang terbunuh ini? Bisa ahli waris itu ke atas Pak, bisa ahli waris itu ke bawah. Ahli waris ke atas kan orang tua gitu Pak. Orang tua itu kan ahli waris dari yang meninggal. Makanya ketika seorang anak meninggal, orang tuanya kan dengan sebab tertentu mendapatkan warisan. Ada juga ahli waris ke bawah, anak dan seterusnya. Nah itu, serahkan itu diyat itu kepada ahli waris. Tentu
diat yang dibayarkan itu nanti kan kalau ada hukum Islam Pak, kalau ditegakkan hukum Islam itu kan bisa dibahas oleh para ahli, para ulama, para pakar. Kira-kira diatnya itu sebesar apa gitu. Paling tidak kan nanti begini, diatnya itu bisa dibikin 3 kategori. Kalau yang membunuh tidak sengaja itu orang miskin, diatnya berapa gitu. Kalau yang membunuh itu orang kaya tanpa sengaja, diatnya berapa kan gitu Pak. Itu kan teknis, nanti pembahasannya lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas, satu harus memerdekakan hamba sahaya, yang kedua harus membayar diat kepada ahli waris. Dan di sini ada illa kecuali ayyatasaddaqu, kecuali mereka ahli warisnya itu mensodakohkan gitu, atau bersodakoh. Kenapa kok di sini menggunakan kata sodakoh? Karena begini, tempo hari pernah kita bahas bahwa yang namanya sodakoh itu bukan hanya materi, bisa juga non materi. Salah satu bentuk sodakoh non materi itu adalah memberikan maaf. Makanya Allah disebut Maha Dermawan itu karena banyak memberikan ampunan. Nah, jadi di sini menggunakan kata-kata sedekah itu karena maaf itu bagian daripada sedekah. Bukan hanya maaf, Pak. Kan Rasul bersabda, tabassumuka liwajhi ahika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu bernilai sodakoh gitu. Tapi lamun senyumna ikhlas gitu. Kan aya seri teh seri koneng gini Pak. Teu nya anu kumaha seri koneng teh. Aya ogen jeung serikeun gitu. Aya oge seri kapaksa kan gitu. Lamun senyumna ikhlas itu sedekah, apalagi memberikan maaf itu Pak. Nah, kalau keluarga atau ahli waris yang terbunuh itu memaafkan, nah itu Pak, memaafkan, lalu mensodakohkan diatnya, nah, boleh tidak membayar diat Pak. Namanya mengikhlaskan gitu. Mengikhlaskan. Nah itu boleh untuk tidak membayar diat, bukan mengikhlaskan ya. Ridho lah, ridho dengan apa yang menimpa keluarganya dan ikhlas dengan apa yang dia berikan. Ini sering pebaliut Pak ya kita kalau ngomong ridho dan ikhlas. Sing ridho, sing ikhlas, nah gitu. Nu mana nu bener atuh? Ridho itu, Pak, ridho itu terkait dengan sesuatu yang kita terima, yang menimpa kita. Itu ridho. Tapi kalau ikhlas itu terkait dengan sesuatu yang kita keluarkan, yang kita berikan, yang kita lakukan, itu ikhlas. Kita mengeluarkan uang sedekah sing ikhlas gitu. Kita mendapatkan musibah harus ridho itu. Itu bedanya ridho dengan ikhlas itu Pak. Jadi ridho itu terkait dengan apa yang menimpa kita. Kalau ikhlas terkait apa yang keluar dari kita gitu. Nah, jadi kalau seandainya nih keluarga atau ahli waris yang keluarganya terbunuh itu atau anggota keluarganya terbunuh itu ridho, lalu dia pun ikhlas untuk
memberikan diat tadi, mengembalikan diat, maka tidak mengapa si pembunuh yang tidak sengaja atau keluarga si pembunuh yang tidak sengaja itu untuk tidak membayar diat, Pak. Tapi lamun tadi kalau dia ridho dan ikhlas, jangan tidak membayar diat itu karena ancaman, kan gitu. Jangan karena ancaman. Kan seringkali begitu. Seseorang itu dia tidak membayar diat karena barangkali si pembunuh mengancam kepada yang terbunuh, keluarga terbunuh. Akhirnya tidak membayar denda. Kalau zaman hari ini denda lah, Pak, denda. Tapi tentu Pak, diatnya ini bukan diberikan kepada para penegak hukum, bukan. Kepada keluarga ahli waris yang terbunuh. Nah, di kita sok kadang begitu, Pak. Dendanya itu diberikan kepada penegak hukum gitu. Sehingga yang keluarga yang terbunuh mendapatkan yang tidak semestinya atau mendapatkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan yang diajukan. Nah itu, Pak. Fa'in kana nih, fa'in maka jika kana keadaannya, maksudnya keberadaan yang terbunuh nih, Pak, min qaumin, dari suatu kaum atau berada pada suatu kaum, aduwin, yang memusuhi, lakum, kalian, wahwa, sedangkan dia mukminun, seorang mukmin. Maksudnya begini, Pak, seandainya yang terbunuh itu seorang mukmin, sama mukmin dengan yang tadi, Pak, tapi ada sedikit beda. Apa bedanya? Dia seorang mukmin yang hidup di wilayah orang-orang kafir harbi gitu. Nanti ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, Pak. Ini jika seandainya yang terbunuh itu seorang mukmin, tapi dia tinggal di wilayah kafir harbi. Kalau pada zaman itu mereka orang-orang mukmin yang masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Karena waktu itu, Pak, hijrah itu betul-betul diperintahkan dan menjadi parameter kualitas keimanan seseorang. Nah, makanya bagusnya gitu ya, kita pun punya atau hidup di lingkungan yang bagus keislamannya, Pak, yang bagus keislamannya gitu. Dalam loba duit mah hayang pisan hirup teh di hiji daerah nu saroleh saleha gitu, tepat campur jeung nu balaka ceprut gitu teh. Nganda eta kudu make biayana mahal atuh, Pak, mahal. Nah, seandainya nih yang terbunuh itu berada di wilayah seorang mukmin yang belum berhijrah, yang hidup di wilayah kafir harbi, yang hidup di wilayah orang kafir yang memerangi Islam, nanti, Pak, sanksi bagi yang membunuh tanpa sengaja itu beda, Pak, beda, lebih ringan. Apa? Fatahriru, maka hendaklah dia membebaskan raqabatim mu'minatin, yaitu membebaskan hamba sahaya, seorang hamba, seorang budak, baik laki-laki khususnya perempuan. Tidak memakai diat, Pak, tidak ada tambahan membayar sanksi dengan membayar diat. Kenapa?
Karena kualitas keimanan yang terbunuh itu lebih rendah, Pak, dibanding dengan kualitas keimanan yang seorang mukmin yang hidup di wilayah ini, yang hidup di wilayah mukmin, Pak. Jadi nanti begini, Pak, seseorang itu hidup tinggal paling tidak bisa dikategorikan kepada 3 lingkungan. Satu, ada seorang mukmin yang hidup di wilayah mukmin, itu tinggi Pak derajatnya. Yang kedua, kalau waktu itu di Madinah itu, Pak, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan perkara gampang itu. Wah, ujiannya berat sekali ya. Berat, Pak. Tong boro-boro ayeuna hijrah di Mekah ke Madinah itu, Pak. Orang kadang meninggalkan satu pekerjaan yang di situ dilarang oleh Allah kan susah itu, Pak. Itu baru meninggalkan pekerjaan. Ini meninggalkan pekerjaan, meninggalkan saudara, meninggalkan rumah dan lain sebagainya, itu berat. Yang kedua, ada seorang mukmin yang hidup di wilayah kafir harbi. Yang ketiga, ada seorang mukmin yang hidup di wilayah kafir dhimmi. Nah, itu keberadaan seorang mukmin tadi di 3 wilayah yang berbeda itu berkonsekuensi terhadap konsekuensi hukum ketika dia itu membunuh tanpa sengaja. Nah, jadi yang kedua ini nih, kalau seorang mukmin yang terbunuh itu hidup di wilayah kafir harbi, di sini bahasanya itu min qaumin aduwin, nah itu hidup di wilayah orang atau suatu kaum yang memusuhi lakum kalian, tapi yang membunuhnya seorang mukmin dengan tidak sengaja membunuhnya, itu sanksinya itu fatahriru raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan seorang hamba sahaya. Lebih ringan, Pak, lebih ringan. Nah, alasannya lebih ringan tadi karena mukmin yang terbunuhnya itu tidak hijrah, tidak keluar dari wilayah kafir harbi, maka kualitas keimanannya itu dipandang tidak sesempurna kualitas yang berhijrah. Berikutnya nih, wa in kana, dan jika keberadaan, maksudnya keberadaan orang yang terbunuh, Pak, min qaumin, berada pada suatu kaum, bainakum, yang antara kalian, wa bainahum, dan dengan mereka, misakun, ada perjanjian, ada perjanjian damai. Umpamanya nih, Pak, katakanlah waktu itu antara Rasulullah, para sahabat yang ada di Madinah, itu ada perjanjian damai dengan wilayah tertentu. Umpamanya ada perjanjian damai Hudaibiyah, itu bahkan pernah mendengar ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, tetapi ada di antara orang yang beriman yang hidup di lingkungan mereka, yang antara orang beriman dengan mereka ada perjanjian damai. Nah, karena ada perjanjian damai, berarti nih orang kafir ini bukan kafir harbi, namanya kafir dhimmi itu, Pak. Kafir dhimmi. Jadi orang disebut kafir dhimmi itu, satu, bisa karena dia itu membayar jizyah, Pak, jaminan keamanan kepada pemerintahan Islam. Berarti mereka yang hidup di bawah lingkungan pemerintahan Islam. Yang kedua, disebut kafir dhimmi itu kalau ada perjanjian damai antara kelompok kaum muslimin dengan kelompok kafir. Nah, dengan adanya perjanjian damai itu berarti kan tidak akan saling melukai, tidak akan saling menyerang. Nah, kalau ada seorang muslim yang hidup di wilayah
di mana antara umat Islam dengan mereka ada perjanjian damai. Ketika seorang muslim tadi membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, nah, ini naik lagi sanksinya itu naik, sama seperti seorang mukmin membunuh mukmin di wilayah mukmin gitu tuh Pak. Apa sanksinya itu? Cuman dibalik Pak, dibalik. Fadiyatum musallamatun, naklah dia membayar diat denda musallamatun yang diberikan ila ahlihi kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Wa tahrirun, dan naklah dia membebaskan raqabatim mu'minatin, hamba sahaya yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kelihatan Pak, seorang mukmin yang hidup di wilayah mukmin dengan seorang mukmin yang hidup di wilayah kafir itu akan mempengaruhi terhadap penilaian atau nilai keimanannya. Tapi ini tentu Pak, ini tentu kalau seandainya ada semacam pemisahan mana wilayah mukmin, mana wilayah kufar, mana darul amni wilayah aman, dan mana darul harbi wilayah orang-orang kafir harbi gitu. Lamun zaman sekarang susah Pak, susah. Mana wilayah amni? Kalau Palestina mungkin bisa tuh Pak, Palestina. Katakanlah sekarang orang-orang Palestina itu mereka melakukan hijrah lah ke sebuah wilayah, di situ ditampung semua. Mereka di bawah umpamanya perlindungan Hamas itu. Oh ya, wilayah muslim nih. Maka seorang muslim itu diinstruksikan untuk pindah semuanya ke sini, biar nanti Hamas menghadapi orang-orang Yahudi Israel gampang. Karena di sana orang Israel semua. Jadi kalau mau menyerang itu tidak perlu semacam pemberitahuan kepada orang-orang muslim yang hidup di wilayah Israel. Kan susah Pak nih, kalau masih di wilayah pemukiman Israel masih ada orang muslim, susah mau menyerang itu Pak. Itu ada saudara saya di sana orang muslim kan gitu Pak. Makanya suka dipisahin itu kalau dalam situasi perang itu. Dan itulah salah satu hikmah kenapa waktu di zaman Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu diwajibkan Pak. Sehingga ketika nanti nih, ketika mau terjadi Fathul Mekah, penyerangan kota Mekah, itu sudah betul-betul yang ada di Mekah itu bukanlah orang muslim gitu. Itu diharapkannya seperti itu. Makanya gini, ketika terjadi Fathul Mekah, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat aman. Barang siapa yang masuk Ka'bah aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, kan gitu. Kalau tidak melakukan instruksi itu berarti mereka akan diperangi, siap untuk diperangi. Kita lanjutkan nih. Faman, maka barang siapa lam yajid, tidak mendapatkan. Nah, ini salah satu hikmah nih. Kenapa kok yang ini Pak bayar diat duluan baru memerdekakan hamba, kan gitu tak? Kalau yang tadi kenapa memerdekakan hamba duluan baru membayar diat? Terus kenapa yang kedua orang yang terbunuhnya yang hidup di darul harbi itu hanya memerdekakan budak, tidak membayar diat? Karena kalau membayar diat Pak, nanti secara tidak langsung itu akan memperkuat pemerintahan orang-orang kafir harbi gitu Pak. Jadi ketika seorang mukmin nih membunuh orang mukmin yang hidup di wilayah kafir harbi tanpa sengaja, lalu bayar diat, kan nanti bayar diatnya itu akan dikelola oleh penguasa kafir harbi, dan itu sama dengan mendanai itu Pak.
Makanya tidak boleh membayar diatnya itu. Nah, tadi yang pertama membebaskan budak itu didahulukan, baru bayar diat. Ini yang terakhir bayar diat dulu, baru membebaskan hamba sahaya. Karena ada kaitan dengan kalimat berikutnya nih. Faman maka barang siapa nih lam yajid, dia tidak mendapatkan. Maksudnya mendapatkan apa? Raqabati mu'minatin. Karena dan ini merupakan sebuah isyarat, Pak, sebuah isyarat bahwa semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perbudakan itu orang-orang yang statusnya sebagai hamba sahaya itu semakin berkurang, Pak, semakin hilang, semakin tidak ada. Maka muncul nih, barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya yang beriman gitu, Pak, itu kan isyarat berarti hamba sahaya semakin tidak ada. Ayeuna balik deui hamba sahaya beuki loba gitu, Pak. Kulantaran manusia balik deui ke zaman jahiliyah gitu. Mestinya kalau zamannya itu zaman Islam, hamba sahaya semakin berkurang. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya yang beriman nih, pasyamu maka hendaklah dia berpuasa sahroini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut Pak, tidak boleh batal sehari atau 2 hari. Lamun batal sehari balik deui ti awal gitu. Mote geus 55 kali puasa teh batal, balik deui ti nol, Pak. Kecuali kalau udzur syar'i. Umpamanya kalau yang membunuh tidak sengajanya itu seorang perempuan gitu, Pak, datang haid, batal kan tuh, tidak mengapa, itu udzurnya syar'i. Atau ayeuna seorang laki-laki tiba-tiba dia yang membunuh yang membunuh tanpa sengaja sakitnya itu yang memang harus berbuka, itu tidak mengapa syar'i. Tapi lamun api-api gering, nah ini tidak bisa. Berarti kan untuk membuktikan dia sakitnya itu serius atau tidak, ini kan harus dengan keterangan dokter ini, Pak. Kan sok loba nu geuning orang teh nu pura-pura gering gitu ya. Ayeuna ada orang koruptor dipanggil ke pengadilan, sakit aya nyebut teh alasannya sakit jiwa cenah, sehingga tidak bisa diadili. Ya benar, kegering atau kegeringan gitu. Jadi 2 bulan berturut-turut. Nah, untuk apa? Taubatan. Itu sebagai bentuk taubat minallahi, dari Allah. Jadi salah satu jalan pertaubatan yang Allah buat itu seperti itu. Nah, itu bagi yang membunuh tanpa sengaja, Pak. Membunuh seorang mukmin tanpa sengaja. Wa kanallahu aliman hakim, dan adalah Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Satu ayat lagi. Waman, dan barang siapa yaktul, membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, sengaja ini, Pak. Atau bahasa hari ini berencana. Ini kata-kata muta'ammidan ini, Pak, serius ini, serius. Kenapa serius? Sebab ini nih, muta'ammidan atau tidak muta'ammidan itu akan berimplikasi terhadap hukum kepada yang membunuh tadi. Nah itu, Pak, mengapa orang-orang yang membunuh nih, Pak, itu bersikukuh menghilangkan bukti, menghilangkan saksi. Karena kalau seandainya terbukti dia itu sengaja, hukumannya dibunuh kan, Pak, dikisos itu, kisos. Kamari si eta geuning si Sambo eta mendelila eta proses perieuna. Pengadilanana berusaha untuk menutupi bukti-bukti itu, Pak. Tapi geus terbukti henteu geuning nya.
padahal geus bukti-buktina kan aya Pak. Malah dengar-dengar katanya ada wacana untuk terbebas dari hukuman mati. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja fajazauhu, nah maka balasannya itu balasan Pak. Saya sering katakan di Al-Qur'an itu ada kata al-jaza, ada ajrun. Kalau ajrun itu sudah pasti konotasinya positif, pahala, imbalan. Kalau jaza balasan bisa negatif. Bahkan yang namanya balasan itu konotasinya negatif. Cuman kan kadang orang suka salah menggunakan kata. Kalau istilah membalas itu sebetulnya lebih cenderung negatif. Maka balasannya itu jahannam, neraka jahannam. Khalidan, kekal, fiha, di dalamnya. Wa ghadiballahu, dan Allah murka alaihi, kepadanya. Wala anahu, dan Allah melaknatnya. Banyak nih Pak ancamannya itu. Satu, neraka jahanam. Yang kedua, murka Allah. Yang ketiga, wala anahu, dan Allah melaknatnya. Melaknat itu jangan dipandang sepele itu. Laknat itu kan kebalikan dari rahmat. Orang masuk surga itu kan dalam hadis karena rahmat Allah. Kalau orang dilaknat oleh Allah tidak akan masuk surga Pak. Karena syarat masuk surga itu rahmat Allah. Nah itu. Yang keempat, wa'adda, dan Allah mengancam lahu, kepadanya, azaban, siksa, adiman, yang sangat besar. Nah ini merupakan sebuah preventif ini Pak ya, sekaligus ancaman keras bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan berencana gitu Pak. Yang tentu kalau membunuh orang kafir di Darul Harbi itu ada pembahasan tersendiri itu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.